Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Khair. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penyelidikan dalam psikologi. Mari kita simak. Baik, sebelumnya apa sih metode penyelidikan dalam psikologi itu? Nah, jadi di sini sudah dijelaskan bahwa metode penyelidikan dalam psikologi itu adalah pendekatan atau teknik yang digunakan para peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang mereka ajukan. Nah, dalam metode penyelidikan ini terdapat objek psikologi. Objek psikologi sendiri merupakan penghayatan atau perbuatan manusia dalam alam yang kompleks dan selalu berubah. Dengan demikian, penyelidikan psikologi menggunakan berbagai metode yang mungkin sesuai dengan situasinya. Di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam penyelidikan psikologi. Yang pertama, ada metode spesifik. Dalam metode spesifik ini terdapat 4 macam metode. Yang pertama, metode eksperimen, yang kedua ada studi observasi, dan yang ketiga klinis, dan yang terakhir adalah tes. Dan yang kedua ada metode yang bersifat umum. Dalam metode ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada metode longitudinal, dan yang kedua ada cross-seksional, yang ketiga ada sekuensial, dan yang keempat adalah cross-kultural budaya. Baik, di sini ada metode spesifik. Dalam metode ini yang pertama ada metode eksperimen, yaitu cara para peneliti mempelajari bagaimana satu hal mempengaruhi hal yang lain dengan cara yang sangat terkontrol. Metode ini merupakan metode yang sangat teliti dalam mengumpulkan data maupun informasi, karena eksperimen merupakan pengamatan yang sangat terkontrol dan juga dapat dilaksanakan dalam laboratorium. Kita bisa mengambil contoh tentang bagaimana warna ruangan mempengaruhi suasana hati seseorang. Kita dapat meminta sekelompok orang untuk masuk ke dalam 2 ruangan yang berbeda. Dengan ruangan yang pertama kita mewarnai dengan warna biru, dan ruangan kedua kita mewarnai dengan warna merah. Maka akan terlihat mereka akan lebih tenang pada ruangan yang berwarna biru, sedangkan mereka akan lebih bersemangat jika pada saat mereka berada di ruangan yang berwarna merah tadi. Dengan demikian, melalui eksperimen ini Anda akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana warna ruangan itu mempengaruhi suasana hati seseorang. Baik, di sini yang kedua ada studi observasi. Studi observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat atau mengamati semua tingkah laku yang terlihat dengan jangka waktu tertentu, atau bisa dikatakan sebagai kegiatan mengenali tingkah laku individual yang biasanya diakhiri dengan mencatat hal-hal yang dipandang penting untuk menunjang informasi klien. Kita akan mengambil contoh, mungkin Anda ingin mempelajari tentang perilaku anak-anak di taman bermain. Dalam studi observasi ini Anda hanya sekedar duduk dan memperhatikan apa yang dilakukan anak-anak tanpa mengganggu mereka. Anda mungkin hanya mencatat apa yang dimainkan mereka, dan mereka bermain sendiri ataupun bersama temannya, dan juga bagaimana mereka berinteraksi satu sama yang lain. Jadi intinya studi observasi ini yaitu tentang mengamati dan mencatat apa yang terjadi di sekitar kita tanpa melakukan perubahan ataupun intervensi apapun. Di sini yang ketiga yaitu metode klinis. Metode klinis adalah cara untuk mendapatkan bantuan profesional dalam mengatasi kesehatan mental ataupun emosional melalui percakapan ataupun dukungan yang terarah. Contohnya, kita mengalami
sedih ataupun cemas yang terus-menerus. Dalam metode klinis ini, kita akan bertemu seorang profesional seperti seorang psikolog ataupun psikiater yang akan mendengarkan kita dengan penuh perhatian. Mereka akan bertanya kepada kita bagaimana perasaan kita, masalah kita, dan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Setelah itu, mereka akan memberikan saran ataupun teknik-teknik khusus untuk membantu masalah kita, dan mereka akan memberi ruang untuk kita mengungkapkan perasaan kita tanpa takut untuk dinilai. Nah, di sini yang nomor 4 ada metode tes, yaitu metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap subjek. Para peneliti biasanya menggunakan tes-tes psikologi yang sudah distandardisasi. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dijalankan oleh tester disimpulkan oleh tester yang dengan cara membandingkannya dengan standar ataupun tester lainnya. Selanjutnya di sini ada metode yang bersifat umum. Yang pertama ada metode longitudinal, yaitu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki anak dalam waktu yang lama. Di sini mungkin kita ingin meneliti bagaimana perkembangan bahasa anak-anak dari usia 3 hingga 10 tahun. Dalam metode longitudinal ini kita akan mengamati kemampuan bahasa mereka setiap tahun dari usia 3 hingga 10 tahun. Ini memungkinkan kita untuk melihat kemampuan bahasa mereka berkembang dari waktu ke waktu. Jadi metode longitudinal ini membantu kita melihat perubahan yang terjadi pada individual dari waktu ke waktu, yang memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana manusia berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Di sini yang kedua ada metode cross-seksional, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian dalam beberapa kelompok anak dengan waktu yang relatif singkat. Dalam metode ini kita tidak mengamati perubahan dari waktu ke waktu seperti metode longitudinal, tetapi kita membandingkan kelompok orang yang berbeda dalam satu titik waktu tertentu. Metode sekuensial ini yaitu cara yang digunakan untuk menggabungkan metode longitudinal dan juga metode cross-seksional sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan individu dari waktu ke waktu, serta memberikan perbedaan antara kelompok usia pada satu titik waktu. Metode cross-kultural budaya adalah cara untuk mempelajari bagaimana budaya asing di berbagai bagian dunia mempengaruhi perilaku, nilai-nilai, dan juga keyakinan orang. Metode cross-kultural budaya ini membantu kita memahami perbedaan dan kesamaan antara budaya yang berbeda, serta bagaimana budaya mempengaruhi cara orang berpikir dan ataupun bertindak.